Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Haryanto MPD, Winda Iswara, Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi komunikasi interpersonal. Adapun materi pokok yang akan saya sampaikan meliputi pengertian komunikasi interpersonal, tujuan komunikasi, proses komunikasi, komponen komunikasi, gangguan atau noise dalam komunikasi, efektivitas komunikasi, dan komunikasi dalam dunia kerja. Apa pengertian komunikasi? Secara etimologi, komunikasi dari bahasa Latin communio, yang dalam bahasa Inggrisnya communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Secara harfiah, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukar pikiran atau hubungan. Lalu, apa komunikasi interpersonal? Ada beberapa tokoh yang telah menyampaikan definisi terkait dengan komunikasi interpersonal. Salah satunya, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Ada yang mengartikan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Itulah dua pendapat yang disampaikan oleh Rahmat maupun Mulyana. Lalu, apa tujuan seseorang berkomunikasi? Tujuannya adalah satu, untuk mengubah sikap, to change the attitude. Contohnya adalah apa yang disampaikan oleh ustadz atau tokoh agama. Untuk mengubah opini atau pendapat atau pandangan, to change the opinion. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh para juru kampanye dalam pemilu kada ataupun pemilu nasional. Yang ketiga, untuk mengubah perilaku, to change the behavior. Sebagai contoh, orang tua menyampaikan nasihat-nasihat kepada putra-putrinya agar jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Yang kelima, untuk mengubah masyarakat, to change the society, yaitu pandangan-pandangan yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Tujuan komunikasi interpersonal juga disampaikan oleh Arni Muhammad. Antara lain tujuannya untuk menemukan diri sendiri, untuk menemukan dunia luar, untuk membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat, untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Dan kelima, untuk bermain dan kesenangan. Dan yang keenam, untuk membantu atau kerjasama. Dengan berkomunikasi diharapkan dapat membantu orang lain atau melakukan kerjasama dengan orang lain. Bagaimana proses komunikasi interpersonal dilakukan? Proses komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan model sirkular, yaitu komunikasi dua arah, dan ada satu lagi komunikasi satu arah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses komunikasi tersebut sering terjadi gangguan atau noise. Nah, gangguan atau rintangan dalam komunikasi yang kita sebut noise dapat disebabkan oleh beberapa aspek, antaranya
aspek pengaco indera, dan aspek faktor pribadi. Aspek pengaco indera diantaranya salah satunya cuaca. Sebagai contoh, cuaca yang buruk bisa mengganggu komunikasi kita. Ketika kita melakukan komunikasi pada saat cuaca buruk menggunakan handphone, maka sering terjadi ada gangguan. Faktor pribadi antaranya, sebagai contoh hambatan bahasa. Ketika bahasa yang digunakan dua orang yang sedang komunikasi menggunakan bahasa yang berbeda, komunikasinya menjadi terganggu atau terhambat. Oleh karenanya Bapak Ibu, berkaitan dengan gangguan, sebaiknya kita ketika melakukan komunikasi mempertimbangkan terkait dengan daya serap indera manusia dalam menerima pesan. Indera penglihatan hanya mampu menerima pesan sebesar 82%, indera pendengaran 11%, penciuman hanya 30,5%, perabaan 2,5%, dan pengecapan hanya 1%. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ketika melakukan komunikasi, hendaknya memperhatikan kemampuan indera kita tersebut, sehingga komunikasinya dapat maksimal. Selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk mengatasi hambatan bahasa dalam komunikasi? Hambatan bahasa dalam komunikasi dapat diatasi dengan gunakan kata sederhana, mudah dimengerti, tata bahasa yang benar, gunakan kalimat pendek, singkat, dan jelas. Ketahui mitra bicaranya sehingga dapat menyesuaikan. Gunakan kode atau lambang gerak-gerik untuk memperjelas ucapan. Penuh konsentrasi dan ciptakan lingkungan yang kondusif sehingga tercipta kenyamanan dalam komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, komunikasi interpersonal terkait dengan kemasan pesan dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal dipengaruhi oleh intonasi, ekspresi, dan body language. Beberapa bentuk komunikasi non-verbal antara lain isyarat atau gestur, gerak-gerik atau movement, tempat, waktu, cara pakaian, dan bunyi. Bapak Ibu ketahui, sebagai contoh bunyi. Masyarakat tradisional memanggil anggota keluarganya yang sedang keluar rumah, dia panggil dengan bunyi kentongan. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Antara lain, credibility atau kepercayaan. Sebila komunikasi itu ada saling kepercayaan antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi itu akan lebih efektif. Konteks, situasi, dan kondisi lingkungan. Kemudian konten isi pesan yang agar mudah dimengerti komunikan. Clarity atau jelas isi dan tujuannya. Continuity dan konsistensi, yaitu berkesinambungan dan konsisten dengan yang komunikasi yang pernah dilakukan. Capability of audience, yaitu kemampuan si penerima. Perhatikan siapa komunikannya sehingga bahasa yang kita gunakan kan dapat menyesuaikan. Channel of distribution, saluran pengiriman. Demikian faktor-faktor efektivitas komunikasi yang disampaikan oleh Scott dan Allen. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana komunikasi dalam dunia kerja? Secara real, komunikasi dalam dunia kerja bisa dilakukan antara pimpinan dengan pimpinan,
antar staf dengan staf. Komunikasi ini disebut komunikasi secara horizontal. Selanjutnya, dapat pula pimpinan berkomunikasi dengan staf ketika beliau memberikan tugas atau arahan. Maka komunikasinya disebut komunikasi top down, dari atasan ke bawahan. Sebaliknya, pernah terjadi juga komunikasi dari bawahan ke atasan yang disebut dengan bottom up, di mana staf yang kurang jelas akan tugas yang diterimanya menanyakan kembali kepada pimpinannya. Komunikasi di dalam dunia kerja juga sering terjadi antara pimpinan dengan bawahan atau antara bawahan dengan pimpinan. Komunikasi seperti ini disebut komunikasi secara vertikal atau lateral. Nah, satu bentuk komunikasi yaitu komunikasi secara diagonal atau outward, di mana komunikasi ini dilakukan antara pimpinan A berkomunikasi dengan staf B, dan sebaliknya pimpinan B berkomunikasi dengan staf A. Inilah yang dikatakan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu ada dua macam, diagonal internal dan diagonal eksternal. Ini adalah komunikasi diagonal eksternal, di mana kepala BPSDM yang saya contohkan berkomunikasi dengan kepala bidang yang ada di BKD. Atau sebaliknya, kepala BKD berkomunikasi dengan kepala bidang yang ada di BPSDM. Sedangkan diagonal internal yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dalam satu organisasi. Misalnya tadi kepala sekretariat atau kepala bidang berkomunikasi dengan bawahannya. Misalnya kepala sekretariat berkomunikasi dengan kepala seksi yang ada di bawah bidang. Atau sebaliknya, kepala bidang berkomunikasi dengan kepala seksi yang ada di sekretariat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan salam perubahan. Akhir kata, burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.